Siapa sih calon pendamping kita di masa depan itu? Kalau kita nggak berjodoh dengan seseorang, mungkin kita berjodoh dengan kematian, dah gitu aja. Jadi ketika kita ingat, ya udah ya Allah, jodoh itu yang terbaik menurutmu ya Allah. Tugas aku hari ini adalah menyempurnakan amalku dan keikhlasanku. Orang yang jomblo itu bukan dia nggak laku, bukan dia nggak mau, hasrat itu ada, tapi dia berusaha untuk sabar. Sabar menahan luka, sabar menahan inginnya. Apalah artinya hidup ini kalau nggak ada challenge yang untuk kemudian kita jalanin. Sabarnya, challenge-nya buat jomblo, dia sabar nahan hawa nafsunya. Sabar buat suami yang belum diizinin poligami, ya sabar nahan nafsunya. Lalu kemudian apa? Dia rapatkan keningnya dengan sajadah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat, ampuni dosanya dan memperbaiki amal-amalnya. Lalu kemudian apa? Dia fokus ke sana karena dia tahu semua datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dicaci itu mampu melembutkan hati, maka cacilah. Kalau dipuji bisa mengeraskan hati, maka tolong jauhkan dari pujian ya Allah. Tapi kalau saya dicaci, kita dicaci mampu melembutkan hati kita supaya lebih dekat sama Allah, nangis kita karena tobat kepada Allah, cacilah. Tetap aja, jalan aja biasa. Nanti Allah yang pertemukan. Dan cara Allah mempertemukan dengan jodoh kita, ciamik, cantik. Allah itu maha romantis, brother. Dia punya cara yang indah untuk mempertemukan kita dengan siapa yang kita cinta, dengan cara yang terbaik. Ukti. Maka kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya hidup ini ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gimana caranya istiqomah? Iman. Bukan sering datang ke kajian, bukan hanya sering kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Yang pertama, kuatnya iman. Imannya kuat ketika apa? Ketika mentauhidkan Allah, menyadari Allah maha menyaksikan, menyadari Allah maha melihat, menyadari Allah maha menghisap, menyadari Allah maha mendengar, menyadari kemudian Allah senantiasa mengawasi, menyadari Allah akan kemudian meminta pertanggungjawaban dari kita. Kita memilih untuk tetap sendirian, sendiri menanti dalam taat, itu lebih baik daripada berpacaran kemudian tidak kemudian dinikahi. Berapa banyak dari teteh yang kemudian berpacaran 5 tahun kemudian putus gak dinikahi? Diambil semuanya, tanganmu disentuh semuanya, bibirmu, wajahmu, pinggangmu, tubuhmu, semuanya dinikmati. Ketika semua selesai dinikmati, engkau akan ditinggal pergi. Apa musibah yang paling besar? Musibah yang paling besar adalah ketika kita tahu itu kemaksiatan tapi masih kita lakukan. Musibah paling besar. Tahu itu salah dan bermasalah tapi kita terus aja berusaha menjalankannya. Musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah harusnya kita beribadah kepada Allah dan kita tahu kita harus beribadah kepada Allah tapi kita pura-pura nggak tahu kalau kita tahu. Pacar mah bisa diharap lah, putusin aja. Gak bener-bener sayang juga sama kita teh, tapi kan dia romantis kan, dia sudah melakukan yang sama mantan-mantannya. Kayak gitu juga copy paste, semua metodenya dia pakai juga sama juga. Subhanallah. Maka yang kita pilihkan, jalan yang hari ini kita pilih adalah untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mengucapkan satu kalimat yang sering diucapkan tapi kita nggak tahu maknanya apa. Contoh kalimat malu. Malu sering diucapkan, tapi kalau Kang Boni nanya, malu itu apa sebenarnya? Maka sekarang istilah malu mulai bergeser. Malu ke masjid kan aneh. Malu kajian, malu pakai peci, malu dihijab. Kenapa nggak dihijab? Malu. Kenapa nggak pacaran? Malu. Bagus itu mah. Kalau jomblo malu kan aneh itu. Nah istilahnya bergeser. Sedangkan kata Rasulullah SAW, pertama al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Lah malu yang bagaimana ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini? Maka kita akan malu kalau nggak memperjuangkan agama Allah. Kita akan malu kalau nggak senantiasa semangat dalam berhijrah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu seorang akhwat ketika tidak berhijab. Malu ketika seorang akhwat masih berpacaran, sering datang kajian tapi masih pacaran. Ketika datang kajian Kang Boni bilang putusin, kemudian akhwatnya bilang kepada pacarnya, ini ujian bagi hubungan kita sayang. Gimana?